harus bareng-bareng Bapak Ibu, nggak bisa masing-masing ya. Karena berita acaranya sudah ditandatanganin Pak Kecedit, MKKS, Kepala Pengawas dan Korwas. Jadi untuk asas kita bareng-bareng. Nah, sekarang hari ini kita membahas mata pelajaran apa saja ya. Lalu bentuknya apa, teknisnya bagaimana, siapa yang menyusun. Nah, itu Bapak Ibu untuk mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia ya. Nah, saya tandain. Nanti yang menyusun adalah MGMP Bahasa Indonesia. Ya, ya. Ini nanti yang menyusun adalah MGMP Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan agama, budi dan pekerti. Di sini mayoritas agama di SMK Kabupaten Tangerang ada dua, agama Islam dan agama Kristen. Nah, ini nanti yang menyusun adalah agama ya, Islam nanti dikomandoi oleh MGMP-nya. Nah, ya kalau yang non Muslim nanti silakan dikoordinasi sama MGMP agama, tetapi silakan cari sekolah yang biasa yang ada mata pelajaran agama Kristennya atau bagaimana nanti dikoordinir saja biar nanti menghasilkan soalnya bisa kita validasikan untuk sumber soal untuk se-Kabupaten Tangerang itu ya. Lalu yang ketiga hari Rabu itu ada matematika Bapak Ibu ya. Matematika nanti MGMP matematika. Lalu selanjutnya ada PPKN atau yang sekarang namanya Pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila. Ya, itu nanti MGMP-nya silakan nanti cari tim yang dianggap mampu bisa yang memenuhi standarisasi Bapak Ibu teman-teman yang menyusun silakan dipilih. Lalu selanjutnya ada bahasa Inggris ya. Nanti MGMP bahasa Inggris silakan bergerak. Nah, tahun ini ada tambahan Bapak Ibu ya, itu PKK. Karena setelah koordinasi dengan MGMP-nya, ternyata CP-nya sangat jauh berbeda dengan konsentrasi keahlian. Kalau dulu kan digabung. Nah, untuk tahun ini kita upayakan PKK itu misah. Nah, pelaksanaannya misah, nanti nilainya digabung. Untuk nilai ininya silakan digabung, ada proses penilaiannya. Nilai ini sama nilai ini kan dia masuk-masuk sama-sama produktif. Tapi untuk proses pelaksanaan asasnya itu sumber soalnya berbeda karena CP-nya terlalu banyak kalau digabung. Jadi ini nanti silakan dikomando oleh Pak Mansur sebagai Ketua MGMP PKK. Lalu nanti, nah ini yang sebenarnya tahun ini saya mau mengakomodasi yang ini MGMP yang produktif Bapak Ibu. Loser makes Sampai dinner. hari ini saya belum punya data MGMP yang se-Kabupaten Tangerang ini yang produktif itu yang aktif mana saja, yang belum mana saja. Nah, untuk ini sebagai makanya dengan momen ini saya mohon kerjasama nanti Bapak Ibu mau saya fasilitasi yang konsentrasi keahlian ini kan yang aktif. Nah, yang belum itu segera melapor Bapak Ibu, apalagi yang SIM PKB nanti kami arahkan menghubungi siapa orang provinsi biar nanti di SIM PKB-nya diaktifkan ya. Lalu bagaimana untuk peng-SK dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, apalagi nanti LKS ke depan, rencananya kami akan kolaborasi sama teman-teman yang konsentrasi keahlian. Hmm. Untuk itu, ke Bapak Ibu yang konsentrasi keahlian, silakan aktifkan. PKK sudah mulai nih, apalagi sekarang udah musimnya PMM, kinerja, sertifikat, webinar, dan sebagainya. Mulai yuk kita aktifkan konsentrasi keahlian MGMP-nya. Kalau ada kendala boleh menghubungi saya dan ada pengawas dan sebagainya. Nanti kita bentuk, kita aktifkan biar semua berjalan dan bisa mengakomodasi teman-teman yang belum PPG, yang membutuhkan sertifikat PMM dan sebagainya. Nah, itu digerakkan melalui wadah komunitas MGMP ini. Nah, itu Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 mapel yang perlu kita susun. Nah, semuanya disusun oleh MGMP. Nah, kalau yang produktif nanti sekiranya nanti MGMP-nya tidak berjalan dan tidak aktif,
maka ini diserahkan ke sekolah masing-masing yang menyusunnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mata pelajarannya, ini hari pelaksanaannya. Nah, untuk jumlah soalnya, nah teknisnya kemarin kalau KCD menyarankan adalah menggunakan aplikasi. Nah, nanti silakan saja itu teknis kembalikan ke sekolah masing-masing. Kalau nanti mau aplikasi biasanya menggunakan pilihan ganda, maka kemarin kita disepakatin bahwa 50 soal. Nah, kecuali matematika hanya 40 soal, ya. Nah, teman-teman yang muncul nanti itu menggunakan dua paket Bapak Ibu. Ada soal paket A dan soal paket B, ya. Sama seperti tahun kemarin. Nah, setelah Bapak Ibu kami kasih waktu nanti untuk menyusun ini mulai awal Februari, nanti tanggal 2 hari hari Rabu tanggal 28 Februari kami kumpulkan Bapak Ibu yang menyusun soal itu dalam satu tempat, kita bedah soalnya. Nah, kalau dulu kita kumpulkan di awal, kita jelasin teknis penyusunannya. Nah, karena kemarin tuh masih sudah dapat semua tentang teknis penyusunan, sekarang tahun ini kita balik. Bapak Ibu menyusun dulu dengan aturan yang sudah kami jelaskan dulu tahun lalu. Nah, nanti kita kumpulkan pada saat pembedahan. Nah, nanti tanggal 28 Februari kita kasih waktu sebulan nyusun di MGMP masing-masing. Nanti kita undang Bapak Ibu dalam satu tempat. Kita bedah bareng-bareng, ya. Nah, setelah dibedah, barulah hasil bedahnya itu, hasil revisinya itu yang dikumpulkan, dipakai, dijadikan sumber soal untuk asas tingkat Kabupaten Tangerang, ya. Itu Bapak Ibu untuk jadwal yang harus bareng-bareng. Untuk pelaksanaan prakteknya, mangga bebas dikembalikan ke sekolah masing-masing. Mau dipraktekkan mapel apa? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu ada beberapa mapel yang tidak diujikan. Nah, kelas 10 yang mapel yang sampai kelas 10 doang itu tidak diujikan. Tapi bagaimana cara ngambil nilainya? Nanti itu ada teknisnya. Itu kurikulum sudah paham semua, sudah dijelaskan pada saat lalu bagaimana ini kan masih K13 Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti ngambil eh, ngolah nilai yang sampai yang diujikan ini berapa persen itu semua tercantum di pos yang sudah kita susun. Silakan kalaulah Bapak Ibu mau merubah posnya, misalnya persentasenya mau dinaikin nilai rapotnya, silakan di posnya diubah dulu, direvisi Bapak Ibu. Karena pos itu nanti akan menjadi dasar hukum acuan Bapak Ibu untuk mengolah nilai ini menjadi nilai ijazah. Itu Bapak Ibu berkenaan dengan eh, soal SAS ini. Nanti mengenai pom kisi-kisinya, pom kartu soalnya, pom bentuk soalnya, nanti akan saya share baik di grup MGMP maupun di grup eh, kurikulum, ya. Nanti biar bisa nanti acuan yang dipakai buat di sekolah masing-masing. Andaikan nanti se-Kabupaten Tangerang ini jurusannya tidak ada MGMP-nya. Nah, sekolah yang mempunyai jurusan yang tidak ada sekolah lain, berarti otomatis sekolah itu nyusun sendiri soalnya. Nah, kalau lah misalnya kayak TKJ, kayak perkantoran, akuntansi dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa disusunlah, kami serahkan ke MGMP-nya masing-masing. Momen inilah untuk ngumpulin teman-teman Bapak Ibu. Nah, kalau lah Bapak Ibu misalnya kurang, nggak ada sebagai narasumbernya nggak apa-apa. Nanti kita kondisiin, kita bisa ngisi. Nah, tanggal 8 ini PKK mengadakan workshop membahas tentang modul ajar sekaligus nanti tentang penyusunan soal asal. Itu saya sendiri yang ngisi. Kalau Bapak Ibu MGMP lain nanti nggak usah mikirin bayarannya Bapak Ibu. Nanti insya Allah nanti kami berbagi praktik baik teknis menyusun soal standarnya nasional. Ya, mulai dari kisi-kisi, lalu nanti soal, kartu soal, kunci jawaban. Nah, setelah nyusun semua, nanti baru kita bedah masing-masing. Sehingga nanti soal itu benar-benar dikelola oleh para Bapak Ibu MGMP, ya.
Itu Bu Pini dari saya, sambil nanti saya koordinasi sama Pak Tony, nanti ada tambahan dari Pak Pengawas, karena beliau lagi masih di diklat pengawas di Provinsi Banten ya. Itu saja. Saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isa atas informasinya. Tadi disampaikan sudah ada tersusunnya pos asas dan AKK, kemudian juga jadwal AKK dan juga jadwal asas. Kemudian untuk pembuatan soal nanti insya Allah akan dilakukan oleh masing-masing MGMP dari mata pelajaran yang ada di asasnya. Sedangkan untuk yang tidak ada MGMP-nya mungkin nanti sekolah yang akan menyusunnya sendiri. Acara berikutnya adalah pembahasan teknis penyusunan soal asas yang akan disampaikan oleh Bapak Herwantoni selaku Korwas yang sudah mempersiapkannya. Disilakan kepada Bapak pengawas kita yang terhormat Pak Herwantoni. Sudah hadir belum ya Pak Tony? Oke, Pak Tonynya barusan konfirmasi lagi. Lanjut dulu, nanti dia bergabung. Mungkin sebelum Pak Tony, Bapak Ibu, Oke, yang B, yang C, ada kita diskusi saja dulu Bu Pini. Nanti kalau Pak Tonynya sudah gabung, Eka. kita kasih kesempatan dia. Silakan Bu Pini dipandu, kita diskusi dulu saja sambil menunggu Pak Tony. Oke, baik. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isa sendiri, pada kesempatan ini di MGMP apa saja mungkin mata pelajaran yang sudah hadir atau ada? Mohon informasinya. Apakah ada pengurus MGMP dari mata pelajaran yang ada di asas? Disilakan. Ya Bu Okta dari Ya, MGMP PKN. hadir. Pancasila. Oke, baik. MGMP TKJ tadi Pak. Pancasila, PKN, PPKN, PKN. PPKN. Oke, baik. Pancasila ya sudah siap. Ya, Pancasila. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mewakili PKJ hadir. MGMP-nya? PKJ hadir ya. Nah. Oke, mungkin kasih kesempatan aja Bu. Bapak Ibu mungkin ingin bertanya silakan. dulu. Kita biar. Enggak. Mem, RPL siap. Oke, MGMP RPL. Oke, di Terima sini kasih. tadi ada yang bertanya Pak, pelaksanaan asasnya apa nggak mepet? Bapak Ibu, sekali lagi sudah kita jelaskan berdasarkan hasil sosialisasi ya, KCD, MKKS, FK2S, dan pengawas serta forum kurikulum sudah memutuskan, sudah memikirkan sesuai kalender pendidikan. Nah, menghasilkan tanggal itu dan sudah dituangkan di dalam berita acara dan pos ya. Karena mengingat Maret, awal Maret sudah puasa, 10-11 Maret sampai tanggal 11-12 April. Maka pelaksanaan asas di kalender juga setelah Lebaran Bapak Ibu. Ya, mengingat kalau yang di swasta terlalu cepat juga pelaksanaannya, anak-anak akan libur nggak balik lagi ke sekolah ya, karena ada hubungannya kita untuk menagih SPP anak-anak. Kalau masih di sekolah nagihnya enak ya, apalagi nanti anak-anak yang mau melanjutkan dan bekerja
Itu melalui diskusi panjang antara KCD, MKKS, dan Korwas Bapak Ibu ya. Hasil itu sudah final, mengikat dan sudah dituangkan berita acara dan disusun di pos. Nah, untuk pelaksanaan praktek, pelaksanaan UKK itu dikondisikan ke sekolah masing-masing sesuai dengan Dudi dan pengujinya. Tetapi untuk asas teori itu harus bareng-bareng. Kenapa? Sumber soalnya kita sama. Kalau ada yang duluan, nanti soalnya bocor. Jadi kepalitannya akan berkurang. Keamanan juga akan berkurang. Itu Bapak Ibu ya. Tadi ada yang ngechat, kok terlalu mepet banget ya. Kenapa? Pengumuman juga kelulusan kan bukan dari pemerintah lagi, bukan dari dinas lagi Bapak Ibu. Semua dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Jadi itu tidak berpengaruh ya. Eh, Anak lulus dan tidak lulusnya tergantung sekolahnya masing-masing ya. Nilai rapotnya diproses dulu. Ketika selesai mereka asas, langsung input. Kira-kira anak sudah lulus apa belum ya. Itu Bapak Ibu mengenai kenapa mepet banget ya. Itu kita sudah mengacu ke kalender dan sudah diskusi melalui stakeholder yang ada di Kabupaten Tangerang. Silakan Bapak Ibu, jika ada lagi kita diskusi saja dulu sambil menunggu Pak Tony bergabung. Ya, oke, terima kasih Pak Isa. Tadi yang sudah hadir di sini ada perwakilan dari MGMP Pancasila PKN atau Pancasila, RPL, TKJ, PKK. Ada lagi kah Bapak Ibu mungkin? Kalau ada MGMP yang belum aktif dan anggotanya sudah ada, strukturnya sudah terbentuk dan belum masuk ke SIM PKB, konfirmasi saya nanti dibantu ya. Konfirmasi saya nanti kita koordinasi orang provinsi dinas provinsi biar dimasukkan ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada MGMP-nya, sudah terbentuk, tapi kepengurusannya sudah lama. Belum ganti-ganti, sudah ada pengurusan baru. Nah, konfirmasi juga nanti kami kasih arahan, saran dan bagaimana biar nanti Bapak Ibu bisa tindak lanjut. Ya, kemarin juga banyak MGMP yang dari SMA itu konfirmasi ke saya dan sudah saya arahkan. Alhamdulillah mereka sudah aktif semua sekarang dan sudah aktif di SIM PKB dan bisa aktif semua kegiatannya ke depan juga ya. Bisa mendaftarkan di PMM sebagai kombel dan sebagainya sehingga bisa aktif. Nah, terutama yang SMK yang belum aktif atau pengurusnya sudah lama belum berganti, sudah ganti tapi belum bisa cara gantinya, silakan konfirmasi Wapri saja, ketua atau pengurusnya. Nanti saya jawab, nanti saya kasih arahannya seperti apa dan bagaimana. Ya. Nah, kalau ada temannya yang belum masuk MGMP, itu tugasnya MGMP masing-masing Bapak Ibu ya. Atau coba nanti saya bantu Bapak Ibu share ke saya link grup WA-nya, nanti saya bantu kirim ke linknya ke grup kurikulum. Nanti kurikulumnya ada guru-gurunya yang di sekolahnya nanti bisa ikut gabung. Itu caranya ya. Kalau ada MGMP-nya, teman-teman banyak yang belum gabung, kirim saja ke saya link grup MGMP-nya WhatsApp. Nanti saya bantu share di grup forum kurikulum. Dan nanti biar di-share biar teman-temannya di sekolah di Kabupaten Tangerang bisa ikut gabung sesuai mapel MGMP-nya masing-masing. Oke, lanjut Bu Kini. Oke, baik Pak Isa. Tadi sudah disampaikan di jadwal barangkali untuk jumlah soal semuanya pilihan ganda. Semua pilihan ganda. Ya, jumlah soalnya TG 50. 50 semua kecuali matematika 40. Kecuali matematika ya. 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 Kecuali matematika Soalnya jadi nanti bikin paket A dan B ya. Paket A dan B. Soal seminar SAS. Oke, saya bantu untuk format satu soal dulu ya. Nanti disebut. Nah, ini istilahnya
ini khusus. Nah, makanya nanti kita harus data dulu nih. Kita diskusi kan hampir semuanya ini kalau versi yang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Nah, Ya. kita belum tahu di Kabupaten Tangerang ini baru berapa sekolah yang kurikulum merdeka ya. Nah, kalau kurikulum merdeka itu bentuk formatnya seperti ini istilahnya ya. Kalau K13 masih format tahun kemarin ya. Formatnya masih tahun kemarin. Kalau yang sekarang formatnya ada CP, ada materi, submateri, ada TP, ada level kognitifnya sama, bentuk soalnya sama ya. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya nanti saya share Bapak Ibu ya, ketika selesai semua nanti saya akan share untuk format form satu soal dan kisi-kisi bahkan bentuk format soalnya sendiri. Kalau untuk kisi-kisi lebih kurang seperti ini kalau yang terbarunya ya ada nanti elemen atau CP pembelajaran, ada lingkup materi, ada tujuan pembelajaran, ada level kognitif, nomor soal, lalu bentuk soal nanti lanjut sama skor soal ya. Kalau PG ya biasanya kan normalnya 1, kalau salahnya 0. Nanti tinggal lalu nanti ini masih bentuk format soal yang kurikulum merdeka. Nah, nanti yang format masih K13, nanti teman-teman MGP mengkondisikan, nah, apakah mau pakai format, kalau yang K13 formatnya masih sama seperti tahun yang lalu ya. Eh, ini formatnya untuk yang kurikulum merdeka. Kartu kisi-kisi, kartu soal, dan bentuk soalnya sama model kemarin. Tinggal judulnya aja yang US nanti menjadi asas ya. Asesmen sumatif akhir sekolah. Saya coba ngubungin Pak Tony dulu ya. Silakan Bu Pini dipandu teman-teman kalau ada yang ingin bertanya dan sebagainya, baik MGMP maupun dari kurikulum. Oke, baik teman-teman dari tim MGMP barangkali atau yang lain ada yang akan bertanya ataukah kita buka diskusi sambil menunggu Pak Hermantoni bergabung dengan kita? Karena mungkin ini kegiatan rutin ya Bapak Ibu untuk penyusunan soal, saya yakin setiap MGMP mungkin atau dengan pengurus dan juga teman-teman yang lainnya sudah mempersiapkan untuk kegiatan yang mungkin kalau untuk kurikulum yang lama kita menggunakannya ujian sekolah, untuk yang sekarang kita menggunakan istilahnya yaitu asas. Tadi untuk kartu soal atau juga yang terkait dengan penyusunan soal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Isa. Oke, baik Bu Pini. Sudah bergabung. Belum lagi ya, dia mau keluar dari ruangan dulu. Oke, baik. Silakan Baik Pak Isa. Bapak Ibu, terkait nanti ini ada beberapa yang ngechat ya, kayak Rodi Kantara ya. Ini yang produktif katanya banyak teman-temannya yang belum bergabung di MGMP.
Nah, makanya tadi saya udah informasikan, silakan yang sudah kebentuk, nanti ada berapa sekolah, khususnya yang non produktif juga, misalnya kayak PPKN, matematika, boleh nanti dibantu di share di grup forum. Nanti forum kurikulum membantu, nah nge-share di sekolahnya masing-masing. Sekiranya temannya yang belum gabung, nanti akan gabung sesuai mapelnya guru-gurunya Bapak Ibu. Ya, itu langkahnya setelah ini nanti. Silakan Bapak Ibu wapri ke saya link grup, ya, link grup MGMP-nya masing-masing, terutama biar kita mulai masuk. Nah, kita menata teman-teman dulu dah. Target kita menggerakkan MGMP ini. Nah, biar nanti Bapak Ibu bisa menjadikan Kombel ini syukur-syukur bisa mendaftarkan di PMM. Nah, biar nanti semua kegiatan bisa valid, bisa menghasilkan sertifikat dan sebagainya. Bapak Ibu yang menyusun soal nanti atau yang terutama yang negeri dan yang sudah PPG sertifikasi, kegiatan ini nanti saya akan keluarkan sertifikat Bapak Ibu. Dan itu 32 JP tantangan kepala, kepala KCD ya. Nanti sertifikatnya dalam bentuk PDF kita bikin biar Bapak Ibu selama di Februari ini kita sudah menghasilkan sertifikat 32 satu sertifikat nanti tentang penyusunan soal asas. Nah, silakan nanti Bapak Ibu MGMP-nya mendata ya nama teman-temannya yang rapi. Nah, nanti kirim ke saya. eh, Baik nanti yang nyusun atau tidak nggak apa-apa, kirim aja strukturnya aja, kirim nanti saya bikin semua ya. Nama lengkapnya sama asal sekolahnya saja ya, dari MGMP mana. Nanti kita bikin semua itu. Bapak Ibu terlibat dalam penyusunan soal asas ini. Nah, sesuai MGMP-nya nanti kita jadikan sertifikat sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatin itu untuk pengelolaan kinerja ya di PMM, yang sertifikasi juga bisa dipakai ya dan sebagainya bisa dipakai sehingga kegiatan ini bermanfaat dan bisa menghasilkan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu apalagi kegiatan ini nanti ada apalagi yang MGMP PJOK, ada OS2N, yang MGMP SBK ya, ada FKLS. Nah, itu kan kegiatan di bulan Maret dan sebagainya. Kalau bisa silakan kita nanti aktifkan ya. Apalagi nanti yang CP-CP yang terbaru khususnya yang PPKN Bapak Ibu Pendidikan Pancasila sudah menggunakan CP yang terbaru 2023 ya, yang revisi. Nanti kalau terkendala mengenai narasumber, nanti saya bisa bantu, nanti saya isi mengenai bagaimana cara menyusun modul ATP ya, eh, berhubungan dengan diferensiasi, tentang asesmen dan sebagainya. Nanti kita bisa saling berbagi praktik baik, membantu teman-teman sehingga menjadi ciri khas modul ajarnya, soalnya dan sebagainya dari MGMP Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti bisa disebar di MGMP-nya sekolah di SMK Kabupaten Tangerang ini. Ya. Tuh silakan Bu ini dipandu lagi. Ini dari tadi belum ada yang nanya, hanya chat aja ya. Ya, mungkin mohon info dari MGMP PKN, apakah sudah ada terbentuk strukturnya? Mohon bisa Pak ada yang Bayaki, mewakili. ya, ketuanya Pak Bayaki. Oke, Pak Bayhaki, bagaimana Pak Bayhaki? Siap, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bye Bye. Hormati teman-teman semuanya. Kalau MGMP PKN atau Pancasila yang pada dasarnya memang kemarin itu darurat, langsung saya aklamasi ditunjuk oleh teman-teman. Ketua MGMP-nya, beberapa ketua dipanggil semua tuh sama Yang Maha Kuasa. Kemudian saya darurat kemarin Pak Isa, jangan ketawa Pak Isa. Kemarin sudah ke Pak KCD yang saya mengamirkan membuat berita acara bahwa ketuanya langsung oleh teman-teman ditunjuk dari SMK yang 2 gitu.
Nah, kemarin pun tahun kemarin kita udah belajar menyusun dengan teman-teman. Nah, ini juga pertanyaannya, Pak Isa, kalau memang tadi seperti tadi teman-teman ini ingin mendapatkan sertifikat dengan PPM ini, walaupun teman-teman tidak menyusun, ya memang kalau di grup kita udah banyak sekali tuh teman-teman bergabung di grup MGMP PKN. Mudah-mudahan dengan informasi itu nanti kita berbagi dengan teman-teman semua sekolah baik negeri maupun swasta bisa ya mengkelirkan juga atau bisa menyelesaikan soal asas yang nanti akan kita kita kerjakan gitu. Mungkin itu Pak Isa menurut ini mengenai PKN, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam. MGMP PKN diketuai oleh Pak Baihaqi. Betul. Sekretaris Bu Ada Haryati, Sekretaris Bu Haryati, Bukan. tuh bilang bukan itu. Udah pengennya bendahara beliau. Oke, baik Pak Baihaqi. Sudah punya, sudah terbentuk lah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Toninya sudah hadir Bu ini. Dipersilakan Oke. dulu sama Baik. Nanti kita sambung lagi Bapak Ibu. Ya, ya. Selamat datang pada Pak Herwantoni yang akan menyampaikan penyusunan soal untuk asas. Disilakan kepada Bapak Herwantoni, SPDMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sela-sela masih kegiatan di Balai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Banten. Ya curi-curi waktu, alhamdulillah bisa keluar. Materi pun masih berlangsung. Bapak Ibu sekalian yang tergabung di forum komunikasi akan memasuki masa-masa asesmen evaluasi. Kedengaran ya Pak suaranya Bapak Ibu? Kedengaran Pak, jelas, kedengaran jelas. Jelas ya, bisa saya lanjut ya. Ya alhamdulillah hari ini kita meeting melalui Zoom untuk bagaimana cara kita mengimplementasikan bentuk portofolio pembuatan naskah soal. Pagi hari tadi saya sudah men-share surat dari kepala dinas kita tentang uji kompetensi kejuruan dan verifikasi validasi uji kompetensi kejuruan. Dan kalau kita garis bawahi, pengumuman kelulusan itu sekitar tanggal 6 Mei 2024. Nah, untuk verifikasi pun di sana dikatakan nanti ada yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah, kemudian dengan provinsi. Saya pikir teman-teman juga nggak usah terlalu a priori bahwa nanti itu, baliknya juga nanti ke wilayah bina, pengawas pembinanya juga. Hal yang lain, untuk pembuatan naskah ini sebenarnya dalam kurikulum Merdeka kita ini setback ya. Setback kenapa saya katakan? Pada dasarnya satuan pendidikan diberikan leluasa untuk melaksanakan bentuk dari asesmen akhir sekolah itu. Bisa juga dilaksanakan, tapi juga nilai-nilainya sudah terkumpul dan portofolio yang lengkap dilaksanakan. Namun demikian, ada hal perlu kita garisbawahi. Selama ini kita bilang ruh kebersamaan, bilang ruh merasa ini adalah perjuangan kita bersama untuk meningkatkan prestasi akademik daripada siswa-siswa kita.
Suara terputus. Terputus. Mic-nya Pak Tony belum diklik. Suaranya belum keluar. Mic-nya. Oke, udah. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, memang di sini juga hujan deras. Gimana di dari sana? Sama. Jadi Sini kondisiin aja. Sama Pak hujan. Sama Pak. Gerimis, gerimis, gerimis. Ya, tapi masih bisa diikuti ya. Intinya gini. Ya, Pak. Kesamaan kita harus tes smart ini dan bersama mekanisme pembuatannya sedangkan teman-teman yang bergabung di MGMP teruslah berlanjut, itu teruslah dilakukan. Kemudian Kurang jelas, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya kurang jelas. masih bagaimana itu? Sudah cukup jelas? Sudah jelas Pak, sudah. Masih terputus-putus? Oke, sudah terputus. Intinya gini saja, laksanakan ini dengan baik, kerjasama yang baik, satukan visi misi dan tujuan kita, buatlah itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tetapi melalui standar prosedur yang baik. Bagaimana harus publik atau bagaimana harus. Bentuk itu juga bisa melakukan melalui online ataupun offline. Saya pikir itu sukses dan selamat selalu. Demikian mungkin ya. Sukses selalu dan semangat selalu untuk berjuang bersama-sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa, anak-anak SMK di wilayah Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Herwantoni yang sudah menyampaikan beberapa informasinya terkait dengan penyusunan soal asas yang tadi disampaikan. Mungkin sekolah diberikan keleluasaan untuk menyusun soalnya, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit ya, dan juga sesuai dengan prosedur yang memang biasa dilaksanakan atau dilakukan dalam penyusunan soal. Baik, selanjutnya Pak Isa, ada lagi arahan yang akan disampaikan? Kita diskusi saja Bapak Ibu untuk POM kisi-kisi, kartu, soal, kunci jawaban nanti saya share ya. Kalau untuk materi tahun kemarin kan sudah kita jelaskan ke teman-teman bagaimana untuk menyusun soal ya. Kalau dikasih teori lagi teman-teman mungkin sudah bisa semua lah ya. Ya seperti ini kaidah penilaian soal pilihan ganda, materinya nanti berapa persen kelas 10-nya, berapa persen kelas 11-nya, berapa persen kelas 12-nya. Itu ada ketentuan Bapak Ibu, tidak bisa kita semuanya harus kelas 3 semua atau kelas 12 semua atau kelas 11 semua, tidak bisa Bapak Ibu. Ada persentasenya. Dan yang kedua, untuk menentukan pilihan choice-nya, tidak bisa semuanya harus kunci jawabannya di A semua. Berapa A, berapa B, berapa C, berapa D, berapa E. Itu ada ketentuan ya. Dan tidak boleh menggunakan kata kecuali atau semuanya salah atau benar. Itu ada ketentuan semua. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak perlu lagi kami jelaskan karena mengingat waktu juga terbatas ya. Intinya kami kasih kesempatan masing-masing MGMP menyusun ya. Nanti kami kumpulkan pada tanggal hari Rabu tanggal 28 Februari, kita bedah bareng-bareng lagi hasil karya dari MGMP. Nah, jadi kita balik tahun ini. Kalau tahun sebelumnya, kita jelasin dulu Bapak Ibu teknis penyusunannya. Ya, berapa persen soal kelas 10, berapa persen soal kelas 11, berapa persen kelas 12, nanti choice-nya, bagaimana teknisnya, dan sebagainya. Ya. Karena kami merasa itu sudah, maka itu tidak perlu lagi, cukuplah kami kasih kesempatan kepada MGMP untuk menyusun itu semua. Nanti hasilnya kita kumpulkan, nanti kita bedah bareng-bareng. Ya, itu Bu Pini mengenai POM, kisi-kisi, kartu, bentuk soal, nanti saya share setelah kegiatan ini, besok atau lusa saya kirim ya. Nah, yang jelas sekarang silakan masing-masing ketua MGMP mengirim ke saya link grupnya dulu. Itu yang pertama.
pastikan teman-teman se-Kabupaten Tangerang itu ngumpul di grup itu. Yang kedua, tentukan kalau ada pengurusan yang belum aktif, aktifin dulu. Yang belum penggantian pengurus, segera dikondisiin. Kalaulah ada kendala, konfirmasi saya. Nanti saya dan Bu Imas akan memandu Bapak Ibu untuk menggerakkan MGMP ini. Saya harap nanti semua MGMP kita ini akan terdaftar di PMM ya, menjadi kombel. Nanti bisa semua kegiatan bisa digerakkan sehingga bisa mengeluarkan sertifikat untuk kebutuhan anggotanya masing-masing ya. Itu mengenai penyusunan asas. Bu Pini ya, tadi Pak Tony sudah menyampaikan, MKKS juga sudah menyampaikan ke kita, semua diserahkan ke kita semua untuk kolaborasi dengan MGMP. Jadi dikasih keleluasan forum kurikulum dengan MGMP untuk berkolaborasi menghasilkan produk soal asas ini. Ya, terima kasih Bu Pini, dipersilakan. Oke, baik Pak Isa, terima kasih atas informasinya. Mungkin tadi untuk kegiatan tanggal 28 Februari itu Pak Isa sudah ada untuk tempatnya di mana? Belum, itu nanti perkiraan di akhir bulan Februari, sebelum pokoknya sebelum puasa nanti kita akan kumpul untuk bedah soal. Setelah teman-teman MGMP-nya sudah menyusun, nanti kita akan diskusi dulu ke forum yang lain, karena nanti kita akan mengundang juga beberapa stakeholder MKKS atau FK2S. Nanti tindak lanjut setelah soalnya sudah selesai, kita serahkan dan seperti apa dan bagaimana ya. Nah, insya Allah nanti yang jelas di akhir Februari ya, sebelum masuk Maret atau sebelum masuk puasa, kita sudah bedah soal hasil karya teman-teman MGMP. Oke. Berarti Pak Isa sebelum tanggal 28 dari masing-masing MGMP dimohon untuk menyerahkan soalnya ya Pak Isa. Sudah membawa, bukan menyerahkan. Oh, sudah membawa. Oh, baik. Nanti sudah dalam bentuk file, bawa. Kita nanti bikin surat undangannya untuk kumpul para penyusunnya saja ya. Nanti misalnya dari MGMP ini paling 3 orang yang diundang, jadi tidak semuanya. Walaupun yang menyusun banyak ya, nanti paling perwakilannya saja. Tetapi untuk sertifikatnya, semua yang menyusun termasuk yang pengurus semua MGMP, saya akan kasih nanti, kita berikan. Misalnya MGMP Pendidikan Pancasila, peserta anggotanya ada, kepengurusan ada 15. Semua 15-nya nanti kita akan keluarkan sertifikatnya, Pak. Ya, buat biar nanti teman-temannya dapat menggunakan, apalagi sekarang dalam PMM dibutuhkan sertifikat, kalau sesuai ada perencanaan itu diperlukan ya. Nanti silakan masing-masing MGMP tindak lanjut dari ini, kirim link grupnya ke saya, nanti akan saya kirim ke grup forum kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, kirim ke saya struktur kurikulum. Pak Isa? Halo? Apa ada bunyi nih? Pak Isanya. Pak Isa. Halo? Pak Isa? Pak Isa? Pak Isa kemana ini? Sinyal ya kali. Sepertinya sinyal ya. Oke. Bu ini, baik, Pak. Bu ini. Kenapa? Ya, silakan Pak. Ini kalau bisa di sertifikat itu jamnya dicantumkan ya. Jangan? Jam misalnya berapa jam? Oh, jam. Ya. 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 32 jam. Ada jam JP-nya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi sesuai sertifikatnya kan berlaku. Kalau nggak ada jamnya kan nggak berlaku ya. Iya. Bisa berlaku kemana-mana kan kalau ada jamnya. Oh, itu aja. Baik. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak. Ya.
Oke, mungkin Bapak Ibu tadi bisa disimpulkan setelah ini dari masing-masing grup MGMP dimohon untuk menyerahkan link yang dikirim ke Pak Isa, kemudian juga disertai struktur dari MGMP-nya, dan tadi mungkin baru beberapa saja yang saya lihat di sini tadi ada RPL, TKJ, PKK. Mudah-mudahan masih ada MGMP dari mapel yang lain. Apakah ada? Ini Dimohon. PAI, saya dari PAI. Oh, PAI ya, PAI ya. Oke, PAI. Bu Agatha apa? Bu Agatha RPL. Ada lagi? Ada lagi kah Bapak Ibu yang mungkin menjadi pengurus dari MGMP? Hah? Yang dikirim link apanya? Link MGMP-nya Pak. MGMP misalkan PAI, siapa pengurusnya atau strukturnya tadi yang dimaksud Pak Isa. Nanti akan dikumpulkan Pak. Nanti akan di-share di grup kurikulum. Nanti mungkin dari masing-masing sekolah ada yang belum masuk menjadi anggota MGMP-nya. Oke. Itu seperti itu. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu. Pak Isanya kemana ini? Iya. Sama-sama sinyalnya kayaknya Bu itu. Sinyal ya. Kalau baca dari chat itu Baik, MGP multimedia tuh. Sony SMK 1. Multimedia ada? Ya, SMK. sama yang kuliner tuh tadi. Saya Bu Nurani dari kuliner. Ya. Kuliner ya, baik. Ya. Di chat Mem, di chat. Terima kasih. Kayaknya MGMP kuliner enak sekali itu. Sudah ada ininya ya Bu. Dari kuliner sudah ada strukturnya Bu? Sudah ada, tapi kita belum buat grup untuk kabupaten, belum ada Bu. Insya Allah nanti setelah ini saya buat dan saya kirimkan linknya ke grup ini atau ke Pak Isa ya Bu. Bikin soto aja dulu Bu. Apa? Ya bikin satu dulu Bu. Anggotanya saya nggak apa-apa Bu. Saya Bu mau teman-teman soto Bu. Soto saya Wah, mau. banyak yang daftar nih Bu. Saya mau soto Bu. Kayaknya daftar untuk makan doang itu Bu. Baik, ada lagi Bapak Ibu dari MGMP, Pancasila, RPL, TKJ, PKK, PAI, Multimedia, Kuliner. Apakah ada lagi yang belum saya sebutkan tadi? Mungkin belum bergabung. Pak Isa belum bergabung kembali. Oke, mungkin untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka di grup ini, apakah sudah ada berapa sekolah? Atau rata-rata masih menggunakan K13 ya Pak, Bapak Ibu? Masih K13 Bu. Masih banyak Masih Bu yang 13 SMK 13. 7. Masih banyak. SMK 7 Kurmer ya? 13 masih banyak Bu. Berarti masih banyak yang K13 ya? Oke, kalau untuk yang kurikulum yang lama mungkin Bapak Ibu juga masih punya untuk form kisi-kisi, soal, kartu soalnya. Seperti yang tadi mungkin kalau yang tadi di-share oleh Pak Isa itu mungkin untuk kurikulum Merdeka. Ada lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan? Disilakan. Halo Bu Pini. Halo. Ada yang akan disampaikan Bapak Ibu? Berarti kalau nanti Bu Pini, mohon maaf izin bertanya, kalau yang Kumer berarti kalau misalnya belum ada sekolah lain yang Kumer, kita bikin soal sendiri begitu ya Bu? Ya mungkin untuk
ininya sendiri barangkali ya Bu ya, karena yang lain mungkin masih belum ada yang menggunakan. Nah, yang lain rata-rata masih K13, tapi tadi diusahakan untuk kita menuju ke kurikulum merdeka. Bisa belum bergabung. Maaf Bu Pini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ya, jadi saya juga masih bingung gitu kan, kalau di SMK Yapika untuk kelas 3 itu masih formal. Jadi menggunakan Sudah formal, Bu? Itu untuk kelas 1, kelas 2, tapi untuk kelas 3 kita masih kurikulum merdeka, kurikulum 13. K13. Nah, terus itu gimana masalah soalnya? Apakah kita sesuai dengan MGMP atau seperti apa? Terus yang kedua, ini penamaan, apakah kita masih uji kompetensi apa harus mengikuti AKK gitu, seperti bahasa-bahasa seperti di kurikulum merdeka? Gimana tuh Bun? Punten. Ya, izin menjawab barangkali sesuai dengan yang sudah kita sepakati pada saat di grup kurikulum, bahwa untuk istilah kita akan menggunakan istilah di kurikulum merdeka supaya familiar juga, karena memang beberapa sekolah mungkin ada yang sudah menggunakan sampai di kelas 11 ya. Jadi kita menggunakannya, silakan menggunakan tadi ada AKK dan juga ada asas. Itu mungkin Bu. Untuk MGMP-nya sendiri nanti membuat soalnya, nah nanti mungkin kalau tadi yang disampaikan Pak Isa, karena rata-rata barangkali masih menggunakan K13, mungkin untuk form kisi-kisi soal dan kartu soalnya masih menggunakan kurikulum yang lama. Seperti itu, atau mungkin nanti ada untuk yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, kalau soal apakah memang ada perbedaan ataukah memang akan disamakan, nanti kita menunggu mungkin dari Pak Isa. Itu mungkin Bun. Terima kasih. Bu Vini, mohon maaf, izin sekali lagi. Kalau disamakan tentu jauh berbeda untuk materi, kayak misalnya dari pendidikan Pancasila dengan pendidikan warganegaraan Pancasila dan kewarganegaraan itu beda. Gitu. Jadi harus terpisah gitu. Iya, makanya nanti kita akan coba untuk diskusikan kembali Bu. Kalau memang sudah ada yang menggunakan kurikulum merdeka, karena memang berbeda betul. Atau mungkin ada yang akan menambahkan, disilakan. Pertanyaannya apa Bu Vini, bisa diulang? Nanti saya bantu jawab. Oh, Mbak, kalau ada yang menggunakan kurikulum merdeka, apakah nanti di soal asasnya itu sama dengan yang menggunakan K13? Oke, baik. Nanti itu untuk istilah menggunakan istilah terbaru Bapak Ibu. Untuk istilah menggunakan istilah kurikulum merdeka. Tapi untuk soalnya nanti itu sesuai kurikulum. Ya, nanti makanya nanti para MGMP akan menyusun 2 model soal nanti. Satu nanti soal paket K13, satu nanti soal paket untuk kurmer. Karena nanti kalau yang kurmer kan berdasarkan CP, elemen, submateri, dan TP-nya. Ya, kalau yang kurmer kan seperti biasa nanti SK, KIKD ya, dan indikator dan sebagainya. Itu berbeda Bapak Ibu, karena kompetensi materinya itu akan berbeda. Maka nanti untuk istilah nanti
untuk program dan sebagainya udah kita susun. Itu menggunakan istilah kurikulum merdeka. Tetapi untuk soal nanti itu sesuai kurikulum. Nah, makanya nanti masing-masing MGMP menyiapkan 2 soal. Ada soal paket A, misalnya A nanti paket K13, satu lagi soal paket yang formal ya. Nah, karena yang formal itu nggak banyak kok kayaknya, cuma beberapa sekolah saja. Tapi tetap harus disiapkan ya nanti oleh para teman-teman MGMP. Makanya nanti pada tanggal di akhir Februari kita kumpulkan, kita finishingkan, kita validasi, kita bedah soalnya. Apakah sesuai ketentuan? Jangan-jangan nanti teman asal buat soalnya ya kan? Ngambil dari internet, main copy paste aja atau soal tahun lalu. Nah, itu tugas kami di forum kurikulum ini nanti ya. Tugas kami untuk membedah kita bareng-bareng sama teman-teman yang menyusun soal itu. Itu Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kan kita di awal karena memang di awal itu belum menjelaskan. Jadi ada kewajiban kami menjelaskan ke teman-teman bagaimana standarisasi menyusun soal. Nah ya, baru tahun ini kami balik, teman-teman menyusun dulu sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Nanti baru kami kumpulkan, baru ada proses pembedahannya ya. Oke, itu Bu Pini mengenai soal dan sebagainya ya. Nggak usah diambil pusing, teman-teman MGMP. Langkah pertama tadi, mangga link grupnya kirim ke saya atau share di grup pengurusan MGMP. Nanti saya kirim ke forum kurikulum, nanti forum kurikulum masing-masing nge-share ke grup sekolahnya. Biar teman-teman yang di sekolah SMK Kabupaten Tangerang, semua guru bisa bergabung, bisa terlibat di MGMP-nya masing-masing. Itu langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman yang belum mengaktifkan MGMP-nya, yuk aktifkan sekarang. Januari itu sudah ada bikin perencanaannya. Februarinya kita mulai action, ya, mau mengadakan workshop, seminar dan sebagainya. Silakan. Kalau ada kendala boleh sharing, koordinasi sama saya. Nanti kita bantu, ya. Itu Bu Vini, dipersilakan Bu. Baik Pak Isa, terima kasih atas informasinya. Bu Vini. Yuk, gimana? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Isa mudah-mudahan bisa difahami. Ada lagi yang akan disampaikan? Yang saya sudah share di grup yang MGMP Matematika, MGMP Akuntansi, Multimedia, SIMDIK, ya, TKJ, dan PKK. Yang lainnya belum ngirim linknya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Mansur, mangga Pak Mansur. Berarti masih ditunggu ya Pak Isa? Bapak Ibu, tanggal 6 hari Selasa besok, MGMP PKK mengadakan kegiatan workshop pembedahan modul ajar. Barangkali teman-teman di sekolahnya belum tahu informasi, boleh gabung di grup MGMP, nanti diinformasikan. Ada kegiatan workshop ya untuk PKK. Nah. Bunda Sunarti mungkin ada mau disampaikan, silakan, atau tambahan. Silakan Bunda Bu. Sunarti, ada tambahan, mangga Bu. Oh iya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau sudah Cukup tidak saja, ada Bu. ya kita Ikuti aja cukupkan, nanti hasil. kita tutup. Nanti ya Bu, silakan. Baik, silakan Pak. Kalau ada yang bertanya.
Oke, sudah jelas Bu. Ini ada yang ngechat, kita baca dulu. Ngantuk banget sumpah. Nah, ini MGMP PAI termasuk semua agama, mohon pencerahannya. Ya. Nah, makanya kemarin silakan Pak Rawisa dan teman-teman MGMP pendidikan agama ini untuk mengakomodasi agama-agama lain ya. Nah, nggak perlu saya ngajarin, nanti silakan dikondisikan oleh Pak Rawisa dan lain-lain ya. Nah, Oke, siap Pak Isa. Insya Allah siap. mungkin Pak Rawisa mau Ada menyampaikan yang sesuatu, disampaikan? silakan Pak. Terkait agama lain ya. Nah, silakan. Mau ngajuin Apa enggak kalau agama lain itu mereka masing-masing aja? kan ini bilang nih tahun ini itu ada kalau mau ngajuin MGMP katanya biar ke link Iya, Paisa, itu Paisa. Jadi kita harus keluar dulu dari MGMP biologi ini DBB. Halo. Ya, silakan Pak. Para Wisa. Ya untuk untuk agama lain atau agama Muslim sendiri saja gitu gimana? Jadi kita khusus PAI saja gitu. Baik. Buat nanti ya, asas. Gimana Pak Isa? Khususnya di PAI Pak ya. Oh ya, oke baik. Ya udah, sebenarnya kan kami menyerahkan ke MGMP agama ya, karena agama itu kan ada 5. Nanti kalau bisa mengakomodasi ya silakan, kalau tidak bisa mungkin untuk next time nanti kita koordinasi dulu, kita data dulu agama Kristen ada berapa, nanti bisa membentuk kepengurusan, nanti bisa kolaborasi sama MGMP agama yang ada. Untuk sementara mungkin mengakomodasi yang agama Islam dulu, untuk agama lain silakan dikondisikan oleh sekolahnya masing-masing. Begitu Pak Rawisa ya. Iya Pak, siap. Baik. Nah, ya. Oke, terima kasih. Pak Isa boleh ngomong nggak? Boleh. Silakan Bu. Jadi yang agama Katolik itu kalau ada di sekolah itu biasanya diarahin ke gereja Odilia Citra Raya. Dan itu saya pengurusnya kenal. Kalau nanti butuh soal mungkin bisa ngambil dari sana. Gitu. Tapi siswanya beneran terdaftar di sana ya, dalam artian ikut pelajaran setiap minggunya gitu. Oh iya. Ya. Udah itu Pak. Oke baik. Terima kasih Bu Agatha. Nanti kalau ada yang nanya, ya nanti saya bisa konfirmasi ke Bu Agatha Jadi ya. orang kata dia nanti biar bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya Bu. Mohon maaf Bu. Ya silakan, untuk Pak. Ya untuk yang non Muslim ya kalau bisa memang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi selama ini kadang-kadang nilainya langsung dapat nilai. Kalau bisa ada pembelajarannya juga mungkin ya. Ya. Di SMK negeri kan kadang-kadang ya mereka langsung nilai dari gereja. Kalau bisa setiap minggu itu ada pembelajaran atau sebulan sekali paling tidak gitu. Sehingga nilainya kan benar-benar valid gitu. Ya, terima kasih. Kalau yang Katolik mah belajar bener Pak, tapi kalau yang Kristen yang lain nggak tahu. Makanya nanti itulah gunanya wadah MGMP Bu. Nanti memfasilitasi, mengakomodasi ya untuk proses pembelajaran minimal ada modulnya lah. Ya, untuk pembelajaran nanti dikondisikan oleh sekolah masing-masing. Nah, sehingga bisa menghasilkan soal gitu. Nanti soal yang dari proses dari sekolah nanti ditambah dengan soal yang dari gereja mungkin bisa jadi nilai prakteknya ya kan. Nah, teorinya mungkin bisa dari sekolahnya kan sudah ada kunci jawabannya. Anak yang ngerjain guru panitia kan bisa ngoreksi otomatis kan bisa juga. Cuman anaknya itu harus dibekali dengan modul aja, ada modulnya lah ya. Kalau tidak ada ya maka itu silakan jadi PR Pak MGMP agama biar ke depan bisa mengakomodasi, memfasilitasi untuk agama-agama lain. Karena di Kabupaten Tangerang
pas Siap, kemarin siap, saya siap. data itu banyak juga Pak yang non Muslim, termasuk Oke, sekolahnya siap. memang non Muslim Oke, siap. basicnya. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk jadi sumber soalnya gitu. Oke, siap, Pak. Oke, Siap. baik, terima kasih ya. Mungkin cukup Terima Bu Bini kasih ya, Para karena Wisa. sudah Ya. kalau Oke, tidak ada terima mungkin kasih. kita bisa tutup. Terima kasih, Pak Isa. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya bisa simpulkan. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk jadwal sudah ada jadwal AKK dan juga ASAS. Kemudian untuk konsentrasi keahlian ini diserahkan kepada MGMP masing-masing. Mohon maaf, tidak hanya konsentrasi keahlian, tapi untuk mapel yang ada di ASAS ini dipersilakan untuk MGMP-nya bisa menyusun soal untuk ASAS yang nanti insya Allah akan dibedah di tanggal 28 Februari hari Rabu, dan untuk tempatnya nanti menyusul. Untuk MGMP yang belum ada MGMP-nya, untuk konsentrasi keahliannya disilakan kepada sekolah untuk bisa menyusunnya sendiri. Dan tadi ada informasi dari Pak Isa, dimohon untuk yang sudah ada MGMP baik struktur organisasi maupun pengurusnya disilakan untuk mengirimkan link grup MGMP-nya dan juga strukturnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita siang ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini pengurus MGMP bisa menyusun soal sebelum nanti akan dibedah bersama di tanggal 28 Februari. Itu mungkin Pak Isa yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rawisa baru Bapak Ibu, salam sehat untuk semuanya. Jangan ngumpet aja. Ini Pak Bay lagi di Bandung. Ada acara kunjungan industri Ya. nih. Mantap. Oke, izin live ya. Oke. Baik. Yang belum ngirim link grup MGMP kirim ya, ditunggu ya. Ya. Nah. Siap.